Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakinah Salsabila, NIM G411809798 dari golongan A, Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan tahun 2018. Yang kali ini saya akan menampilkan hasil desain ruang ergonomis rekam medis yang sudah saya rancang pada aplikasi SketchUp. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014, di mana ruang rekam medis memiliki standar yang terdiri dari ruang kepala rekam medis, ruang petugas rekam medis, dan ruang filing. Pada desain ergonomis ruang rekam medis yang saya buat, ruang rekam medis memiliki luas 62,5 meter persegi. Dan yang pertama yang akan kita bahas yaitu ruang kepala rekam medis. Pada ruang kepala rekam medis memiliki luasan 7,5 meter persegi, yang dimana fasilitasnya terdapat meja, kursi, kemudian ada kabinet, dan juga ada papan clipboard yang digunakan untuk menentukan seperti target dan lainnya yang bisa digunakan oleh kepala ruang rekam medis. Kemudian terdapat kabinet guna menyimpan dokumen-dokumen penting, serta terdapat meja serta kursi yang sudah sesuai dengan standar, di mana meja dan kursinya dapat disesuaikan dengan keinginan kepala rekam medis. Hal ini berguna untuk membuat situasi kerja lebih nyaman serta menghindarkan kepala ruang rekam medis agar tidak kelelahan saat menatap komputer seperti itu, sehingga dapat diatur jarak serta posisi yang diinginkan oleh kepala rekam medis. Juga di sini terdapat kabinet untuk penyimpanan kepala ruang rekam medis, dan di sini juga terdapat lemari untuk menyimpan dokumen. Selanjutnya terdapat ruang petugas rekam medis. Nah, sama halnya dengan ruang kepala rekam medis tadi, terdapat di sini juga terdapat meja dan kursi serta komputer. Kursi dan mejanya juga sama seperti pada ruang kepala rekam medis, akan tapi di sini tambahkan lampu penerangan. Hal ini berguna untuk petugas yang sedang menentukan atau sedang memilah berkas rekam medis atau yang biasa kita sebut dengan proses assembling. Nah, hal ini kenapa diberikan penerangan tambahan? Hal ini berguna untuk mengurangi kelelahan saat memilah berkas, karena biasanya petugas assembling sering mengalami kelelahan karena penerangan yang kurang. Hal ini saya mengatasinya dengan penambahan lampu penerangan. Dan juga terdapat terdapat meja dan komputer. Hal ini berguna untuk petugas saat melakukan pengkodingan berkas rekam medis. Dan juga di sini terdapat lemari kabinet, lemari penyimpanan untuk penyimpanan dokumen serta barang-barang dari petugas rekam medis. Dan di sini juga terdapat air conditioner. Air conditioner ini berguna untuk melembabkan atau menjaga siklus udara serta kelembapan ruang petugas rekam medis. Hal ini juga sama, terdapat juga pada ruang kepala rekam medis. Di sini juga dilengkapi dengan air conditioner. Nah, hal ini juga berguna untuk tetap menjaga kesegaran serta kelembapan dari ruang kepala rekam medis maupun pada ruang petugas rekam medis. Setelah kita membahas dari ruang petugas rekam medis yang memiliki luas 22,5 meter persegi, kita beralih ke ruang filing. Nah, ruang filing ini merupakan ruangan yang sangat penting dan sangat krusial, khususnya pada ruang rekam medis. Di sini ruang filing memiliki luasan 25 meter persegi, di mana ruang filing ini terdapat lemari roll opaque tentunya guna menyimpan berkas rekam medis. Dan juga terdapat fasilitas lain seperti meja,
kursi, dan air conditioner ini diperuntukkan untuk petugas filing. Nah, pada ruang filing ini saya memilih roll opaque yang digunakan untuk lemari penyimpanan. Karena apa? Karena standar penyimpanan berkas rekam medis dalam fasilitas pelayanan kesehatan yaitu dengan menggunakan roll opaque. Karena dengan menggunakan roll opaque kita bisa meminimalisir kerusakan yang dapat dialami berkas rekam medis itu sendiri. Yang pertama, kita mengurangi dari kerusakan biologis seperti serangan hewan, kemudian juga terdapat misalnya kalau dengan lemari kayu bisa saja termakan oleh rayap dan lain sebagainya, dan juga menghindarkan berkas rekam medis dari debu. Nah, hal ini juga selaras dengan ditambahkannya air conditioner pada ruang filing ini guna menjaga kelembapan berkas rekam medis, pastinya agar berkas rekam medis tetap terjaga, terhindar dari debu, dan juga menjaga kelembapan dari ruangan itu. Karena jika terlalu lembab bisa membuat kertas berkas rekam medis kita menjadi berjamur. Dan dengan menggunakan roll opaque ini dapat membantu petugas juga dalam memilah, karena hanya tinggal memutar roll opaque. Dan juga roll opaque ini untuk jarak antar lemarinya disesuaikan dengan lebar bahu petugas. Jadi kita cari rata-rata, kita melihat luas atau lebar bahu petugas itu. Dan juga di sini terdapat kursi dan meja yang digunakan untuk petugas filing. Nah, kita putar dulu untuk kursinya. Nah, di sini. Nah, ini dia. Meja dan kursi petugas filing. Nah, di sini diberikan penerangan juga karena sebelum kita memasukkan berkas ke lemari, kita pilah-pilah dulu mana nomor yang berdekatan, sehingga ketika kita memasukkan ke lemari roll opaque kita tidak perlu bolak-balik atau kita memilah berkas-berkas itu lagi, seperti itu. Selanjutnya kita lihat peletakan ruang rekam medis, di mana pintu utamanya terdapat pada ruang petugas rekam medis, jadi di depan sini. Oke. Di depan sini merupakan pintu utama dari ruang rekam medis. Nah, di sini terdapat ruang kepala rekam medis, dan di sini pintunya untuk ruang filing. Kenapa saya letakkan seperti ini menjadi ruang petugas rekam medis, maksud saya menjadi pintu utama, karena hal ini untuk guna memudahkan mobilitas petugas serta kepala yang ada di ruang rekam medis ini. Dan juga misalnya nih ya, apabila terdapat petugas lain ketika berkepentingan masuk ke dalam ruang rekam medis, pada ruang filing ini tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang kecuali petugas yang berkepentingan, karena sangat urgensi ya pada ruang filing ini, sehingga saya berikan pintu, tidak saya bebaskan seperti itu aja. Nah, kemudian tidak lupa pada ruang kerja kita sediakan juga kamar mandi di dalamnya. Nah, pada ruang kamar mandi dalam di ruang rekam medis ini memiliki luas 2 meter persegi. Nah, dalam kamar mandi ini terdapat fasilitas seperti toilet duduk, kemudian juga terdapat wastafel yang dilengkapi oleh cermin di dalamnya. Kenapa saya tambahkan cermin? Hal ini guna memudahkan petugas ketika ingin merapikan diri, kemudian ingin bersolek seperti itu ya. Misalnya petugasnya wanita. Jadi saya peruntukkan ruang kamar mandi ini juga sekaligus ruang di mana petugas dapat membersihkan diri, kemudian bisa merapihkan diri, dan juga pada toilet ini dilengkapi dengan drainase, karena konsepnya ini toilet kering
Jadi dilengkapi dengan drainase agar apabila terdapat air, misalkan percikan-percikan air, kondisi kamar mandi bisa tetap kering. Hal ini juga untuk mengurangi infeksi yang dapat dialami oleh petugas rekam medis dari kamar mandi itu. Karena kebersihan juga harus dijaga dimanapun itu, utamanya pada kamar mandi. Dan di sini juga terdapat kabinet. Ini diperuntukkan untuk penyimpanan dari petugas itu sendiri. Selanjutnya untuk bahan-bahannya, pada kamar mandi ini saya menggunakan keramik dengan nuansa agak sedikit kuning. Hal ini agar memberikan kesan tenang, kemudian cerah dan bersih pada kamar mandi itu sendiri, dan juga dengan menggunakan kombinasi warna putih guna untuk melihat seberapa bersih toilet dan wastafel yang sering digunakan oleh petugas rekam medis, sehingga nanti bisa dilihat apabila sudah agak kotor, kalau menggunakan warna putih jadi sedikit terlihat. Kemudian untuk seluruh meja dan kursinya menggunakan warna yang standar, di mana menggunakan warna abu-abu. Hal ini warna standar yang sering digunakan pada ruang rekam medis. Dan juga jangan lupa terdapat APAR atau alat pemadam api, ya, alat pemadam kebakaran. Dan di sini juga dilengkapi dengan tombol emergency apabila terjadi sesuatu yang dapat membahayakan petugas rekam medis juga. Nah, seperti itu tadi hasil desain ruang rekam medis yang setelah saya rancang. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.